Sisi hidup pasangan Alia Mas-Said dan Thorik Halilintar seolah tidak bisa lepas dari gunjingan para haters. Meski baru saja ditahbiskan sebagai sepasang suami istri, pasangan yang sejatinya tengah berbahagia ini tetap saja tak luput dari gosip miring. Kali ini tingkah para haters agak keterlaluan dengan menuding seraya menerka-nerka jika Alia sudah hamil duluan sebelum cinta mereka diresmikan. Untuk menguatkan asumsi dan syakwa sangkanya pada pasangan ini, para haters berusaha melakukan cocok logi alias mencocokkan dugaan dengan beberapa bukti penampilan hingga pernyataan mertua kakak Thorik, Anang Hermansyah, yang sempat menyalami sambil menyanjung Thorik dengan sebutan calon papa. Sontak potongan video itu pun langsung dihubung-hubungkan para haters sebagai sinyal jika Thorik sebentar lagi akan segera punya anak. Sebenarnya spekulasi itu wajar bagi yang baru nikah dan jelas siapapun pasangan ingin segera punya anak. Tapi potongan video itu malah dipelintir liar seolah sebagai petanda jika Alia tengah hamil duluan. Wih, ganteng banget Yuri. Hebat. Itu dong, jalan papa. Jalan papa. Jalan papa. Rumor lain yang dihembuskan para haters melalui imajinasi cocok loginya juga dikaitkan dengan sejumlah persiapan yang terbilang amat cepat, di mana keduanya melakoni prosesi lamaran, pengajian dan siraman, hingga menuju acara inti, yakni akad nikah dan pesta resepsi hanya dalam waktu selang sepekan. Para haters berdalih pernikahan ini dihalat lantaran ada dugaan jika Thorik dan Alia khawatir rahasia kehamilan terkuak. Cara dia nggak terlalu kayak aku maunya ini, aku maunya enggak. Tapi kalau yang honeymoon dia kayak aku pengen banget kesini. Insya Allah lah kita semua nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja gitu. Amin. Bukan hanya itu, ada pula haters yang menghubung-hubungkan isu hamil duluan karena pernikahan Thorik Alia dihelat pada bulan Suro. Menurut kepercayaan Jawa kuno, sebagian yang masih percaya pantangan menikah di bulan Suro karena akan membawa kesialan. Namun rupanya para haters menduga Thorik dan Alia seolah nekat menikah di bulan Suro karena tak ingin rahasia kehamilan terbongkar. Yang jika merujuk pada kalender bulan Hijriah Indonesia tahun 2024, tanggal 1 Suro jatuh sejak hari Senin Legi atau jatuh pada tanggal 8 Juli 2024. Meski masyarakat biasa jarang menggelar pesta akad di bulan ini, terutama usai musim ibadah haji, tapi rasanya mitos itu tak berlaku bagi keluarga Thorik dan Alia. Namun meski tak sepenuhnya percaya pada mitos itu, sesuai nasihat pemangku adat, Alia dan Thorik tetap memutuskan ritual siraman hingga akad menggunakan ritual khas adat Jawa. Saya memang bilang, it's your wedding, jadi terserah kalian mau gimana, yang penting kan ijab kabul. Terus kalau mau ada adat ya boleh gitu. Tapi yang penting udah ini mereka punya impian silahkan aja. Dan jujur aja sama proses ini aku sangat menantikan proses siraman karena menurut aku it's a very beautiful ritual. Bukan hanya soal tahayul atau mitos saja yang diterka para haters, yang lebih parah mereka juga mengcapture beberapa foto dan video saat Alia tengah berdiri di atas pelaminan mengenakan kebaya putih. Perut buncitnya pun diasosiasikan dengan isu kehamilan. Pokoknya kita sedikasih ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara fokus sama kita berdua mau jadi suami yang baik dan bisa jadi imam yang baik. Tuh, fokusnya itu sekarang. Menerka boleh saja, tapi jika kadun terlanjur menebar isu, jelas akan jatuh pada fitnah. Agar fitnah itu tak menyebar menjejali konten maya, melalui siaran live pribadinya, Alia dan Thorik memberi jawaban menohok. Nggak di-spill nggak sih, Bet? Al tuh masih datang bulan, guys. Baru selesai. Jangan jadi yang rumor-rumor yang kira aku hamil. Saya saja lagi datang bulan. Setelah klarifikasi Alia dan Thorik beredar, kali ini giliran para haters mendapat serangan balik dari fans dan warganet yang bersipati pada Alia dan Thorik. Mereka menuding para haters terlalu sporadis sehingga pikirannya digelayuti kabut syakwa syangka yang berlebihan, termasuk soal penampilan dan dugaan perut Alia yang agak menonjol saat mengenakan kebaya. Padahal setiap pengantin yang mengenakan kebaya akan mengenakan kain pengikat pinggang sehingga siapapun jika tengah berada dalam posisi ideal akan terlihat menyembul.
Tak pelak, perang komentar antara para haters dan simpatisan Al pun ramai membanjiri laman Maya. Bahkan Maya Estianty, ibunda sahabat Alia, yakni Jalaluddin Al-Rumi, sempat pasang badan membela Thorik dan Alia dari serangan para haters. Maya menyindir para haters atau netizen tak ubahnya mengganti peran Tuhan lewat komentar-komentar dan spekulasinya yang seolah dianggap paling benar. Netizen kadang-kadang suka gitu, suka ngatur-ngatur yang bukan hidupnya ya. Kadang-kadang mereka melampaui pekerjaan Tuhan gitu. Karena Tuhan yang ngatur-ngatur, mereka mau pengen jadi Tuhan. Banyak sekali orang nge-shipin siapa gitu. Pas udah jadian, putus, ntar dia jadi lagi sama orang lain. Netizen yang baper. Mereka mau melampaui Tuhan kayak gitu kan. Sekarang gimana sih? Mungkin ada kebiasaan baru yang ditemuin sama Alia. Pemirsa, seorang wanita berinisial ENS meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Menurut informasi pihak kepolisian, korban mengalami pecah pembuluh darah saat menjalani operasi. Usai pecah pembuluh darah, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap dokter yang menangani ENS yang merupakan wanita asal kota Medan yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Ya, ada kejadian. Nah, korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Menurut pihak kepolisian, saat itu korban ditangani oleh 1 dokter dan 2 perawat. Korban sendiri hendak melakukan sedot lemak di lengan dan kirinya. Usai pecah pembuluh darah, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Meski demikian, penyidik masih mendalami apakah pecah pembuluh darah korban itu menjadi penyebab kematian korban. Selain itu, kepolisian juga akan mendalami dugaan kelalaian terkait kasus yang menewaskan selebgram asal kota Medan itu. Itu kita masih butuh pendalaman karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa, karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Buat orang-orang di luar sana yang punya niat untuk sedot lemak gitu kan, untuk membuang lemak secara instan dengan cara sedot lemak itu kayaknya benar-benar harus di cross check, harus di QC-nya tuh benar-benar dokternya siapa, kliniknya tuh kayak gimana, sudah berpengalaman berapa lama gitu loh. Apalagi ini masalahnya tuh bukan masalah hal kecil ya, karena ini tindakan yang berat juga. Jadi memang harus benar-benar ngeluarin waktu untuk meriset dulu segala-galanya dan jangan terpengaruh sama yang harganya murah. Berduka cita, semoga buat kita juga belajar untuk tidak sembarangan memilih tempat atau klinik, karena ini sudah tempat bukan main-main ya, itu harus benar-benar profesional yang melakukannya dan dokter yang benar-benar bukan hanya di klinik kecantikan gitu loh, tapi memang dokter yang qualified. Semoga diberikan ketenangan aja sih, berduka cita. Untuk korban yang terjadi malpraktek, hal-hal seperti ini nggak bisa didiemin ya, karena semakin banyak orang yang membuka klinik kecantikan tapi kadang-kadang mereka itu basicnya bukan dokter. Ini nggak sembarangan menyangkut nyawa orang lain dan ini benar-benar harus diselesaikan karena bagaimanapun korban malpraktek ini nggak bisa didiamin, tidak ada kata ampun. Di lain peristiwa, viral sekelompok emak-emak di Jeneponto, Sulawesi Selatan tenggak miras sambil berjoget diiringi musik. Pesta miras itu sengaja dilakukan karena mereka bahagia bisa berkumpul bersama keluarga dalam satu acara pesta. Motifnya mereka berpesta miras sebagai bahan candaan.
Kasih Humas Polres Jeneponto AKP Bakri membenarkan sekelompok emak-emak melakukan pesta miras di Desa Bulusi Batang, Kecamatan Bonto Ramba. Jadi saya klarifikasi tentang kejadian adanya berita viral yang melibatkan serumpulan ibu-ibu yang menuangkan yang diduga minuman keras pada suatu pesta. Tipnya mereka ini bergembira karena berkumpul satu keluarga dalam suatu acara pesta salah satu keluarganya. Video berdurasi 53 detik ini mempertontonkan sejumlah emak-emak yang sedang asyik berjoget sambil minum minuman keras dengan diiringi alunan musik. Beberapa di antara emak-emak ini tampak memakai seragam kaos berwarna merah bertuliskan Indonesia. Sebagian lainnya menggunakan kaos hijau dan ada pula menggunakan pakaian baju adat setempat. Aksi tak terpuji yang dilakukan sekelompok emak-emak di Desa Bulusi Batang, Kecamatan Bonto Ramba, Jeneponto ini langsung menjadi tontonan warga. Mirisnya, salah seorang emak-emak di antara mereka bahkan sengaja mengabadikan aksi mereka dengan kamera handphone. Atas tingkah lakunya menghebohkan warganet, emak-emak ini pun langsung meminta maaf kepada warga Jeneponto, khususnya warga Desa Bulusi Batang, Kecamatan Bonto Ramba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wana bersama dengan orang yang ada di dalam video yang beredar di akun Facebook. Intar Ayu sedang berjoget sambil menuangkan minuman keras dan diiringi dengan musik. Maka kami bersama memohon maaf atas kejadian tersebut, terkhusus untuk masyarakat Desa Bulusi Batang dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya. Saya agak sedikit miris ya melihat ibu-ibu di suatu daerah mana kelihatan muslim, pakai hijab, tapi meminum minuman keras di tempat terbuka beramai-ramai seperti itu sangat mempermalukan ya, apalagi dengan memakai kerudung seperti itu. Di lain momen, baru-baru ini YouTuber Atta Halilintar bikin heboh jagat maya. Kejadian itu berlangsung saat Atta dan sejumlah selebriti turun dari pesawat kepresidenan untuk berpartisipasi meresmikan Ibu Kota Nusantara IKN bersama Presiden Joko Widodo. Atta yang sibuk merekam video dengan handphonenya saat baru turun dari pesawat tidak fokus dan main gandeng tangan Nagita Slavina alias Gigi, istri Raffi Ahmad. Gimana bang soal itu bang? Lucu banget tuh bang. Iya nih, nggak sengaja guys. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Terus respon Bang Manu langsung kayak makanya jalannya duluan gitu. Gimana bang? Itu saking excited-nya turun pesawat ya bang ya? Iya. Kebetulan posisi Mama Rafatha dan Rayanza itu memang tepat berdiri di samping Atta. Apalagi kala itu Nagita berpenampilan berbeda dari biasanya, mengenakan hijab dengan outfit yang nyaris serupa dengan Aurel. Atta yang mengira wanita di sebelahnya adalah Aurel main gandeng tangan Gigi tanpa menoleh lagi. Padahal Aurel sudah melenggang lebih dulu jalan di depannya. Salah. Makanya jangan pakai baju jangan sama. Aksi kocak Atta ini langsung ditertawakan Gigi sambil teriak, "Salah-salah mas." Atta sendiri yang langsung menyadari kesalahannya menggandeng istri orang, refleks melepas tangan Gigi sambil tertawa, disusul dengan tawa Aurel yang ikut ngakak lihat aksi kocak Atta. Seneng banget kita bisa ngeliat Lihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita, Dari gitu berita ya. atau cerita denger dari orang, ini kita lihat langsung dan Ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. istananya juga Bagus unik banget ya. gitu ya, unik banget yang
menurutku Instagramable banget. Jadi kalau kesini itu kayak pengen foto aja gitu sama istana. Bukan cuma Atta, Gigi, Aurel, dan orang sekitar mereka yang tertawa, warganet yang melihat video Atta salah gandeng tangan istri pun ikut dibuat ngakak sambil berkomentar. Sebulan menjalani rehabilitasi narkoba, musisi Virgon Tambunan dikabarkan sudah bebas dari rehabilitasi rawat inap yang dijalaninya di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Padahal Virgon dijadwalkan menjalani rehab selama 3 bulan sejak 25 Juni 2024, namun kenyataannya Virgon bebas lebih cepat. Kabar bebasnya Virgon dari rehabilitasi pertama kali diungkapkan oleh Inara Rusli, mantan istri Virgon. Sabtu 27 Juli lalu, kepada sejumlah media online, Inara mengaku melakukan pertemuan tertutup dengan Virgon lantaran mantan suaminya itu ingin bertemu anak-anaknya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Happy kenapa lagi? Dia udah keluar? Udah sembuh? Jangan ngomongin yang itu. Yang mana dong? Udah tahu? Udah tahu. Oh, udah tahu. Kamu keren banget. Tapi memang hari ini keluar dari rehab atau memang bisa membesuk di sana? Bolak-balik sih, masih bolak-balik. Oh, masih bolak-balik. Berarti tinggal rawat jalan aja berarti? Iya. Itu sejak kapan Kak rawat jalannya itu? Oh, kurang tahu kalau itu. Tapi memang sudah seminggu belakangan ini dapat info udah seperti itu? Aku baru dapat info kemarin sih. Udah pulang ke rumah berarti ya Kak? Atau? Nggak tahu, karena aku juga sampai hari ini nggak tahu tinggalnya di mana. Oh, tapi yang jelas sudah nggak, maksudnya sudah pada stay di RSKO gitu ya Kak? Oh, kurang tahu itu juga. Tapi ini pertemuannya nanti? Iya, nanti di sana di Bintaro. Oh. Kemarin jalan sama anak-anaknya. Ya itu ke RSKO. Tapi nggak dimasuk ke. Jadi kan saya kan udah bilang, Ina udah lebih tahu lah bagaimana cara berkata sama anak-anak ya kan. Karena aku juga kan ngomong iya, dedinya kan jarang sholat, jadi masuk istilahnya, masuk ke pesantren kilat supaya belajar sholat. Soalnya ini dedinya kurang bisa baca ayat-ayat pendeknya juga nggak hafal. Makanya kamu harus rajin sholat supaya nggak kayak Dedi. Meski sudah keluar dari RSKO, bukan berarti Virgon sudah menyelesaikan tahap rehabilitasinya. Kabarnya Virgon tetap menjalani rawat jalan selama 2 bulan ke depan atau sampai masa rehabilitasinya selesai. Pada kasus narkoba yang menjerat sejumlah selebriti, keluar dari rumah sakit atau panti rehabilitasi lebih cepat memang bukan hal baru. Sebelumnya ada Medina Zain dan yang teranyar Chandrika Cika yang juga cuma sebulan menjalani rehabilitasi rawat inap. Lantas seperti apa reaksi Eva Manurung dan Feby Carol terkait kebebasan Virgon? Mengapa ibunda dan kakak kandung Virgon itu terkesan menutupi kebebasan Virgon? Kan itu kan harus ada ininya. Karena kan orang yang menggunakan hal yang kayak begitu kan harus bersih dulu itu. Supaya dia nggak keinginannya nggak ada lagi gitu loh. Nah itu detox. Detox. Detox itu kalau nggak salah paling cepat tuh 1,5 bulan kalau detox, kan di detox. Ditangkap bersama teman wanitanya pada 20 Juni lalu, Virgon langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urinnya positif mengandung metamfetamin, zat adiktif yang terkandung dalam sabu. Hasil tes urin itu sesuai dengan barang bukti yang diamankan di sebuah rumah kos-kosan di kawasan Jakarta Selatan, di mana Virgon dan teman wanitanya menguasai 1 klip sabu dan sebuah alat hisap. Karena barbuk sabu di bawah 0,2 gram, tim asesmen BNN dan pihak kepolisian akhirnya membebaskan Virgon dari tahanan dan mewajibkannya melakukan rehabilitasi selama 3 bulan. Sekarang dia udah sholat lagi, udah
Ini lagi kemarin aku minta dia dianterin gitar sama pulpen sama buku di sana, tetap berkarya ya. Saya aja berterima kasih kok sama yang nangkep kemarin. Coba kalau anak saya dibiarin terus bisa OD loh. Tuhan pakai tangan polisi. Itu berkat apa? Berkat doa orang tua. Jauhkan dari segala bentuk celaka, petaka, bencana, mara bahaya. Jauhkan dari orang jahat, orang sirik, dengki, iri hati. Tiap pagi kita doa seperti itu. Masa iya kata Tuhan gak didengerin? Ya kan? Doa orang tua kan dijabah. Cepet lagi ngejabahnya itu. Semoga ini bekal di kemudian hari untuk ngadepin anak-anak. Ya kan? Ketika saya nanti mungkin gak ada, dia udah tahu apa dan bagaimana gitu. Harapannya sih seperti itu. Kasus hukum antara Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari, melawan wanita berinisial AW yang merupakan mantan istrinya semakin memanas. Tiko yang dilaporkan AW atas dugaan penggelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian senilai 6,9 miliar, melaporkan balik mantan istrinya itu atas dugaan ilegal akses atau mengakses data pribadi tanpa izin. Dalam laporannya dilayangkan 12 Juli lalu, Tiko mengklaim bahwa pada awal Januari 2024, AW mengambil laptopnya secara paksa, di mana laptop itu terdapat data perusahaan. Di laptop milik Tiko yang diduga diambil secara paksa itu, terdapat laporan keuangan tahun 2015 hingga 2021, di mana saat itu Tiko baru cerai dari AW. Diketahui Tiko resmi cerai dari AW pada 30 Desember 2021. Lantas apalagi bukti yang disertakan Tiko dalam laporan baliknya? Tanggal 12 Juli 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara TPA. Saudara TPA melaporkan saudari AW tentang dugaan peristiwa pidana mengakses data elektronik milik orang lain tanpa izin. Diduga terlapor mengambil secara paksa sebuah laptop milik korban. Posisinya ada di Mas Tiko, kemudian diambil paksa oleh AW gitu. Jadi data-data yang ada di dalam itu belum sempat di backup karena memang tidak ada perasaan bahwa laptop ini mau dirampas. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, AW teguh menyatakan bahwa Tiko seolah sengaja melakukan penggelapan dalam jabatan sebelum bercerai dari AW. Mereka membangun perusahaan bersama pada tahun 2015 yang salah satunya unitnya adalah sebuah restoran bernama Harlow di Jakarta Selatan. Tiko yang menjabat sebagai direktur pada akhir 2021 melaporkan bahwa keuntungan perusahaan sangat tipis sementara AW sebagai pemberi modal melakukan hitung ulang dengan tim audit dan mendapatkan hasil berbeda dari laporan Tiko. Lalu mengapa pihak AW baru gembar-gembor di depan awak media setelah Tiko menikahi BCL? Benarkah Tiko merasa diperas AW karena mantan istrinya itu minta 20 miliar sebagai kompensasi pencabutan laporan? Sebelum naiknya sidik ada pertemuan-pertemuan yang Mas Tiko juga kaget mendengar angka-angka itu. Karena kalau mau kasus ini ya dalam arti bisa diselesaikan, ada permintaan sejumlah dana dan dananya itu fantastis dan disebutkan pula dalam chat-chattingan ini, saya belum bisa share tapi saya ada bukti ini, itu sekitar kurang lebih 20 miliar. Sidang kasus kematian Raden Andanten Khalif Pramudityo alias Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Sebanyak 6 saksi diuji keterangannya di depan majelis hakim, termasuk Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, orang tua Dante. Saat memberikan keterangannya, Tamara tak sanggup membendung air matanya ketika menceritakan kronologi putranya tewas usai berenang bersama terdakwa Yuda Arfandi, mantan kekasihnya. Pasti kan kita jadi inget lagi yang kemarin-kemarin. Udah gitu tadi saya melihat kuasa hukumnya kayak senyum-senyum. Apa ini kan Dete itu meninggal kan, kok dia bisa sesantai itu dengan senyum-senyum? Apakah dia nggak punya cucu mungkin, apa dia nggak punya anak ya? Sakit hati sekali, saya lihat yang tepuk tangan itu siapa? Itu keluarganya terdakwa. Sakit hati banget, kok dia bisa ya tepuk tangan di persidangan kematian anak saya? Berarti kan terlihat jelas ya keluarga terdakwa itu benar-benar nggak beradab.
Ya dia bilang juga ada kata kepleset itu memang benar disampaikan ya Tante ya. Saya sesuai karena saya juga udah sumpah ya. Sementara Angger Dimas yang bersaksi setelah Tamara nampak lebih tenang di depan majelis hakim. Angger Dimas mengaku tidak tahu menahu latar belakang Yuda Arfandi sebelum peristiwa pembunuhan di kolam renang itu. Lalu benarkah sebagai orang tua Dante, Angger Dimas dan Tamara tidak kompak dalam mengawal kasus kematian putra mereka? Panik attack. Tadi gue rebahan di musola, bukan musola sih, di mobil ya, di mobil rebahan tadi. Sekujur tubuh gue kaku dan gue pasti marah. 4 saksi lagi diperiksa secara terpisah yang terdiri dari petugas kolam renang dan pihak-pihak yang mencoba memberikan pertolongan pertama pada Dante setelah bocah 6 tahun itu diduga ditenggelamkan secara keji oleh Yuda Arfandi. Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Yuda Arfandi terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Yuda juga dibelit dakwaan sekunder terkait pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain dan kekerasan terhadap anak. Duda satu anak itu bisa dihukum maksimal 15 tahun penjara. Sekarang nggak mikir ke sana, aku sekarang mikirnya kasus Dante selesai dan keadilan buat Dante. Tanggal 2 dan tanggal 4 percobaan pembunuhan. Tanggal 5 dikasih ke saya. Saya sangat senang sekali dan saya nggak tahu ada kejadian itu. Ya, meski gak ada komunikasi ataupun bekerja sama secara langsung nih, tapi Tamara Tiasmara dan mantan suaminya Angger Dimas punya satu tujuan yang sama, yaitu menuntut keadilan atas tewasnya anak mereka dengan menjebloskan pelaku ke penjara ya. Semoga kesaksian yang diberikan Tamara dan juga ibunya, juga Dimas, ini bisa menjadi pertimbangan hakim nih dalam menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku. Dan yang terpenting, keadilan bisa ditegakkan ya pemirsa ya. Next, heboh Hatta Halilintar ya. Kita lihat Hatta Halilintar ini salah gandeng istri. Waduh, kok bisa ya? Lantas siapa nih yang digandeng sama Hatta? Bagaimana tanggapan dari Aurel? Simak sesaat lagi, tetap di Gospot. Nggak sengaja guys. Nggak sengaja. Terus respon Mama Nur langsung kayak makanya jalannya duluan gitu. Pemirsa, ada yang tak biasa di akun media sosial milik diva tanah air Krisdayanti atau KD. KD yang dikenal lebih sering tampil berbalut make up tebal memposting wajahnya tanpa riasan. Karuan saja tampilan wajah asli sang diva jadi sorotan publik. Penampilan KD tanpa riasan tebal terlihat dalam sebuah konten yang memperlihatkan rutinitas pagi pelantun cobalah untuk setia ini pada saat hendak bekerja. Saya biasanya make up 30 menit buat daily ke kantor, daily rutin. Itu saya lakukan sendiri, kecuali kalau mau show, saya memang menggunakan jasa makeup artist karena biasanya waktu saya make up saya gunakan untuk belajar materi dan lain-lain. KD menegaskan jika kini ia lebih banyak menjaga kecantikan dari dalam dengan cara mengatur pola hidup sehat dan berpikir positif. Sebagai perempuan, KD tak bisa menahan ketambahan usia diiringi dengan kondisi tubuh yang disesuaikan dengan usia yang menunjukkan sejumlah guratan di wajahnya. Yang namanya perempuan pasti akan menemui masa-masa aging, ya kan? Aging itu kan bukan hanya kulit tapi core-nya kita. Apalagi saya perempuan dong, mengalami 4 kali melahirkan, pasti menyehatkan diri dari dalam jauh lebih penting buat saya. Namun demikian, di usianya ke-49 tahun, KD benar-benar seorang diva. Bagaimana tidak, aksi panggungnya di sebuah acara musik, istri Raul Lemos itu sukses membawakan sederet lagu-lagu andalan miliknya, sekaligus mengajak penonton bernostalgia. Mulai dari Maha Daya Cinta, Cobalah Untuk Setia, dan masih banyak lagi. Serunya penampilan KD yang begitu energik mampu menghipnotis penonton yang rata-rata anak muda untuk ikut bernyanyi bersama. Bener, itu positif banget, karena rata-rata saya nyapanya tuh adalah penonton saya
biasanya yang datang juga anak mudanya yang mungkin dulu diantar sekolah sama ibunya di mobil dengerin lagu-lagu saya. Jadi syukurnya juga lagu-lagu yang saya yang diproduce oleh beberapa nama hebat seperti Erwin Gutawa dan lain-lain itu rata-rata produksinya yang limitless. Kayaknya didengar sama zaman saya waktu 2004 lagu Cobalah Untuk Setia, terus didengerin lagi sama Aurel di masa sekarang dia udah jadi ibu-ibu pun itu masih enak aransemennya. Nggak kena masa yang tanggung dan lain-lain. Jadi walaupun tren musik terus berganti, walaupun dari mulai CD analog ke digital, transformasi itu akan tetap membuat kalau lagu itu enak ya selamanya akan terdengar enak. Jadi saya senang sekali bahwa banyak sekali panggung-panggung nasional dengan standar internasional yang ada di Indonesia. Jadi nggak rugi teman-teman untuk hadir. Kade mengaku senang mendapat kesempatan manggung sekaligus menghibur para penonton yang disebut Gen Z. Apalagi ketika ibu 4 anak itu menyanyi, para penonton lintas generasi ikut menyanyi. Walhasil kebahagiaan Kade itu ia luapkan dengan melempar sepasang sepatu kesayangannya ke arah penonton. Lalu siapakah yang beruntung mendapatkan sepasang sepatu diva? Berbeda pengalaman di atas panggung dengan sang diva, pemilik nama Adlila Rafa Naura Ayu atau yang dikenal dengan panggilan Naura Ayu, mengalami kejadian yang tak terduga. Ketika ia didapuk memamerkan busana karya salah satu desainer ternama dalam gelaran Fashion dan Food Festival atau JF3. Putri pasangan Nola dan Baldi ini terpeleset hingga duduk di lantai pada saat berjalan mengenakan sepatu hak tinggi di catwalk pada minggu lalu. Aku malu, tapi I think pop off ya, because I fell during my catwalk. Well, it's not. Ya ampun, itu kan masa tahu saya jatuh. Iya. Malu sih, cuman Naomi Campbell fell. But I'm good guys, I think. Namun sikap yang sigap serta profesional Naura dalam menghadapi situasi yang tak terduga justru menuai pujian dari warganet. Bukan hanya itu, melalui media sosial, Naura tak segan mengakui sekaligus mengisahkan kejadian yang dianggapnya memalukan, diiringi dengan permintaan maaf. Lantas bagaimana tanggapan Nola dan Baldi terhadap peristiwa yang menimpa putrinya? Kaget sih, jatuh tuh kaget gitu. Tapi beneran Kak, kaget tuh satu hal yang gitu loh, mendadak gitu. Tapi ini kan habis itu langsung bisa gitu loh Kak. Langsung ya kan harus malu nggak apa-apa, wajar kok nggak malu mah bukan manusia. Tadi ditepuk Cuman tangan kamu kok. menyelesaikannya dengan gila keren banget. Amin. Itu kalau mentalnya nggak siap itu pasti nangis. Kak tadi di belakang juga pada tepuk tangan Kak. Berangkat apa sih? Berangkat. Di lain peristiwa, seorang wanita pemotor terjatuh pada saat menyalip ambulan di jalan raya di Kebumen, Jawa Tengah, malah minta ganti rugi pada pengemudi bis. Pemotor beralasan ia terjatuh gara-gara kaget dengan kemunculan bis yang melaju dengan kencang dari arah berlawanan. Lucunya wanita pemotor meminta ganti rugi pada pengemudi bis senilai 4 juta rupiah. Kita lihat dari kacamata beragama, bahkan aspek nilai-nilai beragama itu harus diimplementasikan, harus dipraktekkan dalam kita berkendara sehari-hari di jalan raya. Kenapa? Orang Islam itu penyakit yang belum bisa sembuh, terutama kita yang di Indonesia ini kalau mau jujur, itu ada 3. Kutil, kurap, kudis. Kutil itu kurang teliti, kurap kurang rapih, kudis kurang disiplin. Jadi kalau di jalan itu ya nggak disiplin, nggak tertib, nggak rapi, semau-maunya. Udah tahu ambulan ini kan kendaraan yang memang dia perlu akses cepat karena betul-betul urgent. Kalau bisa dikasih prioritas gitu. Bahkan dalam undang-undang pun mobil pemerintah ya harus ngalah ketika ambulan lewat. Jadi mari sama-sama, disiplin ini bukan hanya karena polisi ya. Jadi kalau nggak ada polisi kita nggak disiplin, bukan. Disiplin itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Jadi jangan mengaku kita beriman, percaya sama Allah dengan hari kiamat, kalau di jalan itu nggak disiplin.
Menurut sejumlah sumber, peristiwa terjadi begitu cepat, rekaman CCTV memperlihatkan lalu lintas terlihat ramai lancar. Dan tak berapa lama kemudian, sirene ambulan melaju dengan kecepatan sedang, diiringi dengan raungan sirine. Tiba-tiba dari arah belakang ambulans melaju pengendara motor dengan kecepatan tinggi mendahului ambulan. Sedangkan dari arah berlawanan muncul bis yang terlihat berusaha menghindari pemotor wanita yang terjatuh. Sehingga terlihat begitu oleng, bahkan hampir menabrak bangunan di tepi jalan raya. Itu sebabnya warganet heran ketika mengetahui pemotor wanita yang terjatuh meminta ganti rugi pada pengemudi bis. Merasa dirujak warganet se-Indonesia, pemotor wanita akhirnya meminta maaf sekaligus mengembalikan uang ganti rugi sebesar 4 juta kepada pengemudi bis. Ini saya menyampaikan kepada Bapak Ridwan terkait kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Singkong pada tanggal 25 Juni hari Rabu. Yang pertama, atas ketidakhati-hatian yang menyebabkan terlibatnya motor yang saya kendarai dan juga menimbulkan kecelakaan di bus yang dikendarai oleh Bapak. Kemudian yang kedua, saya bersedia mengembalikan uang ganti rugi atas kesepakatan bersama di pihak awal sebesar 4.305.000 kepada Bapak saya. Dengan ini Bapak saya dan Bapak Zainal sudah selesai kasusnya dan juga tidak ada pihak yang merugikan. Zainal juga disampaikan. Jadi setelah ini saya harap kepada teman-teman dan juga Mbak Maulen selaku anaknya Bapak Zainal dan juga pihak keluarga saya nanti sudah tidak ada lagi kasus-kasus yang merugikan pihak-pihak yang Ya, agak sulit memang menahan derasnya hujatan, cibiran, dan prasangka berlebihan jika semua sudah dihinggapi perasaan tak suka. Tapi tampaknya baik Al maupun Thorik sudah kebal dengan segala hujatan. Sementara Al diisukan hamil duluan, pasangannya juga terbilang sudah kebal dengan segala hujatan, yang juga masih satu lingkaran pergaulan dengan Al dan Thorik, yakni pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar malah tengah digelayuti rasa bahagia. Setelah diam-diam, rupanya ibunda Abang L ini sudah hamil anak kedua. Kejutan itu secara langsung diumumkan pelantun dan pemain sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah saat acara dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leslar. Ini adalah sesuatu kabar bahagia yang telah kita nantikan sejak lama. Kita lihat kalau gitu langsung saja kita lihat ya bareng-bareng. Ini dia. Oke guys, ini aku masih di lokasi syuting, mau langsung pulang. Dan ini bertepatan di hari ulang tahunnya Kakak Bilar. Dan aku mau ngasih surprise ke Kakak Bilar. Kalau aku, ada deh, mau kasih kado. Apa? Itu aja Kakak Bilar. PS tadi. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Gak tau. Dari mana kamu? Hah? Dari mana? Baru. Kapan? Baru. Jangan dikasih. Dede kasih unjuk dong perutnya. Tapi kayaknya ngidam-ngidam kasih. Ini ya, buat aja. Enggak ada. Amin. Pas ulang tahun saya dicobain sama istri. Mama itu udah kelihatan ya. Ya, udah lihat tanda-tanda gitu. Pas semua pada ngomong, tapi kan belum ada yang dari atasnya bilang ya kita nggak ini. Saya senang ya, dia kehidupan kan dari awal dari apa ada 4 tahun. Suka dukanya turun naik gitulah. Mudah-mudahan selanjutnya lebih bagus lagi.
Yang mengejutkan rupanya Bilar mengaku tak tahu jika sang istri tengah hamil. Namun diam-diam Lesti sudah membocorkan ke para kru sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, bahkan kini usia kehamilannya sudah memasuki 12 pekan. Tak ayal kabar bahagia ini seolah menjadi kado terindah bagi Rizky Bilar yang belum lama ini menggelar hari pertambahan usianya ke 29 tahun yang jatuh pada 12 Juli lalu. Mual, karena kalau lagi lihat muka saya ini mual. Iya, Dede. Kalau Bilar sendiri mungkin ada ngidam juga gak? Ya kemarin saya ngidam ketemu Brad Pitt. Pengennya anak cewek atau Bilar atau gimana? Bisa dikasihnya aja, yang penting sehat-sehat. Kenapa pengennya cewek atau Bilar? Biar lengkap aja kalau cewek. Perjalanan rumah tangganya dia bisa dilalui dengan baik ya. Mereka bisa pernah ada masalah tapi mereka juga bisa menyelesaikan masalah dan kembali baik-baik, itu luar biasa sih. Apalagi sekarang alhamdulillah Abang El udah mau punya adik. Kita dikasih kejutan sama Leslar gitu. Ya semoga langgeng, Tiljana, semoga Samawa, apalagi sampai nenek kakek ya semakin sukses. Alhamdulillah mohon doanya aja supaya dibikin kelancaran, kemudahan semua. Akan dikaruniai anak untuk kedua kali jelas merupakan anugerah bagi setiap pasangan. Begitupun Rai Bahagia seolah selalu rekah mewarnai kehidupan pasangan Syahrini dan Reno Barak. Apalagi sejak penyanyi asal Bogor, Jawa Barat ini dinyatakan positif hamil 8 bulan lalu. Dan saat memasuki usia kehamilan 8 bulan, rupanya Syahrini dan Reno diam-diam menggelar baby shower sederhana di Singapura. Acara itu hanya dihadiri sahabat dan kerabat dekat saja. Ya, sejak tinggal di luar negeri bersama suami, Syahrini seolah jauh dari kesan menggelar acara mewah dan jor-joran. Apalagi saat masih lajang, ia dikenal sebagai artis cetar dan getol pamer. Namun kali ini Syahrini, demikian ia karib disapa, tampil lebih elegan dan mengikuti ritme hidup sang suami yang bukan dari kalangan selebriti. Sayangnya langkah Syahrini menggelar acara baby shower dan dianggap sederhana dan super biasa ini tetap saja mendapat cibiran dari warganet. Bahkan sebagian warganet dibuat salah fokus alias salfok dengan 2 buah balon berwarna biru dan merah muda yang masing-masing bertuliskan boy dan girl. Belum lagi 2 cupcake dengan gambar anak laki-laki dan perempuan. Banyak yang meyakini jika 2 buah balon bertuliskan boy dan girl itu merupakan sebuah petunjuk jika Syahrini hamil anak kembar. Lantas benarkah Syahrini dan Reno Barak akan dikaruniai 2 anak sekaligus? Bagaimana persiapan Inces jelang kelahiran bayi kembarnya? Benarkah Syahrini akan melahirkan bulan depan? Nanti Reni melahirkan pagi, aku bobo di situ. Terus dari sini kadang-kadang Reno ini dari sana tuh mah sampai sana larinya. Oh iya. Jadi ngeliringin Garden by the Bay, terus ke Singapura ini ke flyer ini. Binar Bahagia memiliki buah hati setelah lama dinanti, jelas sudah lebih dulu dirasakan pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan. Ci Olive demikian istri Densu ini karib disapa, Minggu 28 Juli kemarin baru saja melahirkan bayi pertamanya berjenis kelamin perempuan. Saking bahagianya, Denny mulai menikmati perannya sebagai papa baru. Lihat saja bagaimana Densu berusaha tak jauh dari putri cantiknya sampai tertidur dengan putrinya dalam gendongan. Iya, jadi sekarang ada baby ya yang lahir dan membuat saya merasakan satu experience baru sebagai manusia, berasa jadi bapak, berasa suatu hal yang baru yang saya nggak pernah rasakan. Ya, sebelum putri pertamanya lahir, Densu dan Olive bahkan sengaja menjalani sesi latihan mengurus bayi. Maka wajar ketika malaikat kecilnya lahir, Densu pun sudah siap menjadi ayah siaga yang selalu ingin menemani putrinya.
Melihat kedekatan Densu dengan putrinya, warganet pun baper seraya menganggap Densu sebagai papa idaman. Itu satu momen yang saya juga nggak nyangka bisa kena secara emosional. Ngelihat perjuangan istri dan sampai sekarang udah hari kesekian, babynya growing very fast. Karyanya tinggi, konsumsi susunya gede dan istri juga ASINya keluar. I think everything good lah. Sementara bahagia tengah dirasakan Densu dan Ci Olive dengan kelahiran putri pertamanya, pedangdut Ikke Nurjana yang Januari 2021 lalu sudah menikah lagi dengan pengusaha Carly Fu saat dikabarkan ingin memiliki momongan setelah 3 tahun mengayuh batera. Ada rencana, ada kita namanya keluarga pingin banget punya momongan, tapi balik lagi dikasihnya kapan aja kita terima, kalau belum kita tunggu aja. Selesai perempuan. Perempuan karena alasan Ingin punya anak perempuan aja. Belum pernah punya anak perempuan. Setuju. Saya setuju. Apa aja kalau boleh prioritaskan, kalau Carly belum pernah punya anak perempuan, kalau aku ada anak perempuan, jadi aku tahu bagaimana anak perempuan dan segala macamnya. Kalau Tuhan ternyata ngasih anak laki-laki, kasihan Carly juga gitu. Tapi aku pengen juga sih ngerasain jadi anak laki-laki, tapi nggak prioritas. Namun di usianya yang tak muda lagi, yakni 50 tahun, pedangdut kelahiran Jakarta 18 Mei 1974 ini tetap mempertimbangkan kesehatannya ketimbang keinginan untuk menimang si jabang bayi. Jika sesuai anjuran medis, di usia itu bagi Ikke rentan bagi perempuan untuk hamil. Namun meski kesehatan paling utama di tengah menjaga kebugaran usianya, Ikke tak bisa menampik jika takdir Allah mengharuskannya untuk kembali hamil. Lantas benarkah Ikke lebih mementingkan kesehatan usianya ketimbang berambisi untuk memiliki momongan kembali? Nggak ada, target nggak ada. Jalanin hidup sehat aja, olahraga, makan, tidur cukup, udah. Gitu. Pipi tembem ya. Kalau emang dikasih rezeki, laki perempuan saya alhamdulillah.